Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang sudah sangat ramai diperbincangkan di media sosial dan juga sudah menimbulkan banyak sekali spekulasi di tengah-tengah masyarakat. Dan ini menyangkut nama Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, atau sapaan akrabnya SBY. Setelah sebelumnya nama SBY ini kan sudah mencuat di dalam kasus ijazah Pak Jokowi, diduga sebagai salah satu dalang, salah satu orang yang mengorkestrasi Roy Suryo dan kawan-kawannya, orang besar di balik Roy Suryo. Nah sekarang netizen lagi-lagi mendapatkan sebuah video di mana ini semacam pidato atau statement dari Pak SBY yang sudah terang-terangan menyerang Pak Jokowi. Apakah ini langkah lanjut dari kasus ijazah itu? Nanti kita simak videonya teman-teman. Tapi selain itu kita juga akan mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo mengenai para tersangka yang sekarang sedang menjalani wajib lapor di Polda Metro. Dan apakah Pak Jokowi akan mencabut laporan? Apakah Pak Jokowi akan damai dengan mereka? Nah, semua akan terjawab dalam video ini. Nah, terakhir kita akan menyaksikan debat panas antara kuasa hukum Pak Jokowi dengan kuasa hukum dari Roy Suryo CS, yakni Abdul Gofur. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ini konten tebak-tebakan, kalian boleh berikan jawabannya di kolom komentar. Jadi gini, ada satu partai politik. Saya dengar sempat ditawarin masuk kabinet oleh presiden, meskipun sempat berseberangan saat pilpres kemarin. Niat presiden ini kan baik, ingin merangkul lawan politiknya untuk sama-sama membangun negeri ini, membangun Indonesia. Lah ini partai ngasih syarat, mereka mau masuk kabinet kalau menteri-menteri yang mereka anggap dekat dengan presiden sebelumnya dikeluarin semua. Kok ada ya partai modelan kayak gitu? Udah dibaik-baikin, udah dikasih kesempatan, malah dia yang ngasih syarat. Mau ngatur-ngatur yang menang. Nah karena syarat mereka tidak dipenuhi, sekarang mereka berisik tuh. Berisik banget. Kayak gerombolan tawon. Ngangong, ngangong, ngangong. Thank you. Gerasi Presiden Jokowi ada muatan politiknya. Sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya, juga keluarga saya. Hari ini Antasari mengeluarkan statement di Bareskrim Polri yang esensinya menuduh dan menyerang saya, merusak nama saya. Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Adalah saudara-saudara dan sahabat-sahabat saya yang juga mengingatkan saya, awas Pak SBY, sepertinya akan ada gerakan politik yang akan menggunakan Antasari untuk menyerang dan mendiskreditkan Pak SBY. Itu saya dengar sudah cukup lama, barangkali sejak 2 bulan yang lalu, dan ternyata hal itu benar terjadi pada hari ini. Saya harus mengatakan bahwa nampaknya gerasi Presiden Jokowi ada muatan politiknya. Sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya, juga keluarga saya. Saya coba ingatkan, Mas Gibran itu sudah menunjukkan loh berapa tahun yang lalu. Jadi gini ya, saya jawab tadi. Kesalahan dari sebentar. Saya jawab tadi. Yang memainkan ini bisa ada banyak kepentingan politik, banyak pihak bisa bermain terus menerus. Mau sampai kapan? Apakah memang kita mau bilang setiap mantan presiden seumur hidupnya harus siap dihina, dimaki-maki, difitnah tanpa boleh menjaga nama baiknya? Alasan yang itu kita bangun. saya masih punya pertanyaan besar. Alasan normatif dan alasan demokratis apa yang Pak Jokowi punya sehingga beliau belum mau untuk menunjukkan ijazahnya secara terbuka kepada publik?
Oke. Jadi intinya gini, kalau untuk masyarakat sebenarnya dari waktu itu juga siap dibuka. Tapi jujur saja, karena ini sudah masuk ke arena hukum, maka ada aturan-aturan main yang harus diikuti. Kedua, kami juga tidak mau, kami tunjukkan justru ini menjadi senjata untuk terus mempermainkan dari pihak para tersangka. Jadi ini lebih kepada strategi hukumnya. Tapi sekali lagi Pak Jokowi sudah janji berkali-kali di media, di persidangan dia akan tunjukkan ijazah ini kepada publik. Jadi masyarakat bisa mengikuti langsung, bisa melihat langsung, bisa melakukan juga kajian-kajian ya. Tapi kembali lagi, kenapa di sidang? Karena itu forum yang tepat. Kenapa? Karena kami sudah keburu masuk ke proses hukum. Hanya itu sebenarnya persoalannya. Mungkin saya tambah tadi Pak Bang Tri kan menanyakan bagaimana kalau kami ya sebagai relawan dan juga banyak pendukung-pendukung Pak Jokowi kalau terjadi seperti itu. Dengan keyakinan penuh kami itu tidak akan terjadi. Kalau Pasti terjadi, Bang. Kalau kenapa? terjadi, Bang Andi Aswan. Kalau Saya terjadi, katakan tidak terjadi. susah nerima. Ini ya? bukti bahwa Ya kan? apapun hasilnya, Karena, die hard Pak Jokowi tetap jadi die hard, Bang Andika, Bang Suryo juga tetap Bang Roy Suryo ya, gitu kan kan. begitu kan? Di sini kan mengatakan tidak akan pernah terjadi P21. Kan begitu. Konkretnya kan untuk mempertahankan diri untuk itu. Nah, kalau kita tanyakan dengan 700 alat bukti itu dengan institusi dari pemerintah yang mengatakan ini asli. Bang Andi, sorry. 700 Sebentar. alat bukti itu, Tunggu 700 sebentar. alat Ini kan bukti kita yang mana dapat ya, Bang? informasi ini kan juga- Enggak. Ini supaya jangan menyesatkan publik nih. Gimana? Tadi Bang Andi mengatakan ada 700 alat bukti. Hukum acara kita tidak mengenal 700 alat bukti loh. Barang bukti, sorry. Ah, itu Saya kan betul bukan orang itu. hukum ya. Iya. Terima kasih Supaya koreksi. jangan menyesatkan. Karena gini, Terima kasih koreksi. penggunaan Saya istilah lanjutin di dulu. dalam ilmu hukum itu Saya akan lanjutin dulu. menentukan kualitas daripada penegakan hukum. Jadi kalau Bang Andi salah mengutip alat bukti dan barang bukti, itu perlu saya Oke luruskan. ya, terima kasih informasinya. Barang bukti, 700 barang bukti itu. Kalau dilihat secara analog lebih lengkap, ciri-cirinya semua ada ya. Kemarin kita lihat juga ada embossnya, ada watermarknya gitu ya. Sekalipun memang peserta gelaran setelah keluar beda pendapat nih, ada dua kelompok. Ada satu yang melihat watermark dan embossnya, termasuk Bang Refli Harun, Mbak Elinetti ya, dan beberapa yang lain. Ada juga yang merasa tidak melihat. Ya, ini menarik ya, barangnya sama, keluar hasilnya berbeda. Tapi oke lah, itu kan bagian dari pembelaan, saya juga paham. Nah, tapi yang menarik begini, sebenarnya dari awal kami nggak ada persoalan dengan ijazah itu. Cuma sengaja memang kita tidak tunjukkan, karena begini, dari awal para tersangka ini sudah mengklaim 100 miliar % palsu. Oh, itu kan very absolut. Ya itu di bulan-bulan Januari sampai April itu dinyatakan berulang-ulang. Lah kalau sudah absolut, ngapain lagi cari-cari bukti? Ngapain lagi mau ngintip-ngintip ijazah kami kan gitu kan? Ya sudah dong, selesai dengan pertanggungjawaban itu gitu. Tapi ternyata kan masih cari sana cari sini. Jadi sebenarnya tidak very absolut, bahkan sekarang berubah 99,9%. Itu kalau dari 1 miliar ke 99 jauh banget itu ya bedanya gitu ya. Nah, jadi kembali lagi sebenarnya kan nggak jejak dan sebenarnya loncat-loncat kalau kita ikuti. Kami laporkan kan peristiwa dari 22 Januari sampai 30 April. Di mana saat itu Bang Roy Suryo CS menyatakan dugaan kepalsuan karena model huruf type new yang tidak dikenal, kedua tanda tangan rekorder diduga palsu, ketiga ijazah ini diklaim milik Dul Matno. Ya. Nah, Lagi tiga, dan lagi, ya. Bang, itu mundurnya berulang-ulang saja, Bang. Hanya sebatas Dan itu yang kita repetisi ya, laporkan, Bang. Ya? karena kalau kabarkan itu, nah terus seiring waktu berubah nih. Berubah, tahu-tahu harus ada watermark dan emboss. Kemarin ada watermark dan emboss, dibilang lagi tipis-tipis gitu ya. Terus baru lagi pas fotonya kurang tajam. Jadi kalau kita lihat, para tersangka juga nggak jejak. Loncat-loncat terus, berubah-ubah terus ya. Dan ini membuktikan juga bahwa, ya kalau kami sih berkesimpulan, memang penelitiannya tidak valid gitu ya. Jadi Barang bukti itu. Dan juga institusi yang mengeluarkan ijazah juga mengatakan itu asli. Kemudian dari laboratorium forensik juga mengatakan identik. Ya saya katakan itu asli. Apalagi juga teman-temannya dan sebagainya. Ya buat kami itu sudah membuktikan bahwa beliau itu adalah berkuliah di UGM ya sampai selesai. Kemudian mendapatkan ijazahnya. Yang selama ini dari awal kan pertama muncul itu tidak kuliah di UGM, tidak mempunyai ijazah. Itu kan awalnya. Jadi selama ini mereka ini adalah konsisten. Konsisten dalam inkonsistensi. Ya. Artinya dari yang namanya tidak punya ijazah, kemudian lompat kepada foto. Tadi dikatakan itu sekarang dibilang foto Dumatno. Ini kan bermasalah untuk itu. Apalagi dikatakan sekarang oleh salah satu tersangka bahwasanya ya dia tahu siapa yang mencetak ijazah ini. Ini kan aneh buat saya. Pertama, dia mengatakan dengan keyakinan penuh bahwasanya foto itu adalah fotonya Dumatno. Ketika saya bertemu dengan Dumatno yang merupakan juga teman saya wawancara dia, apakah ada kata Dumatno lagi? Tidak ada kata Dumatno lagi. Berarti Abang 100% asli, Bang, ya? Bukan 99,9%. 100%. Tinggal kita buktikan aja di pengadilan. Saya takutnya Intinya gitu kalau aja. hasilnya bertolak belakang. Kalau menurut saya bukan soal pecah dan tidaknya.
Mereka tetap sama, mereka satu baris, satu garis, ya. Itu yang saya lihat. Cuma kita melihat dalam konteksnya berkaitan dengan Bu Eli tadi, yang mengatakan Bunda Eli ya, yang mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli, itu bukan dalam konteks dia mencari perpecahan, bukan. Tapi memang dia menggunakan akal sehat, logika yang benar. Kalau saya lihat seperti itu. Dia lihat sendiri soalnya. Iya, karena dia melihat, terus juga sempat dia meraba katanya, ya, terus juga dia melihat ada embos dan tidak di situ, dia juga menemukan embos di situ. Artinya clear dong dalam persoalan ini. Jadi kalau seandainya dia mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli, ijazah ya, itu dikatakan seperti itu harusnya selesai. Terkait masalah ini menimbulkan perpecahan dan tidak, saya melihatnya tidak ke sana. Tapi saya melihat kepada akal sehat tadi, logika berpikir. Terus kemudian kejujuran dari seorang pengacara, itu yang kita lihat gitu kan. Bukan kepada kepentingan-kepentingan subjektif, gimana menyenangkan daripada orang-orang yang memang memberi order. Bukan seperti itu kalau saya lihat seperti ini. Ya itu kan memang yang diminta oleh mereka, dan saya melihat keterbukaan, transparansi dari kepolisian, dari Polda Metro, saya kira sangat bagus. Kalau Pak Jokowi katanya akan memaafkan 3 tersangka, yang lain kecuali 3 itu, seperti apa? Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Berarti walaupun memaafkan, proses hukum tetap berjalan gitu ya Pak ya? Sekali lagi, urusan memaafkan itu urusan pribadi. Kalau urusan hukum ya urusan hukum. Kita hormati proses hukum yang ada. Pak, kalau tanggapan terkait salah satu pengacara dari tersangka, dari Egy Sujana itu terkait menanggapi ijazah Pak Jokowi ternyata asli, itu seperti apa? Mengaku kalau asli? Ya memang asli. Gimana sih? Ya memang asli. Artinya kalau dari... Artinya ya memang asli. Ya. Untuk yang tersangka yang mengakui asli ini, apakah ada ruang untuk perdamaian? Gimana? Untuk tersangka yang mengakui ijazah asli itu, apakah ada ruang untuk... Sekali lagi, urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya, urusan hukum. Tetapi memang kalau ada ruang untuk memaafkan, kenapa tidak juga kita lakukan. Tapi sekali lagi, urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Ada rencana datang ke persidangan nggak Pak? Ada rencana datang ke persidangan? Ya kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang. Terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semuanya. Kalau dari nama 3 orang itu apakah boleh disebutkan Pak? Apa? 3 orang Kecualikan untuk dimaafkan. Kira siapa Pak dari 3 itu? Meskipun ya nantilah. Tebakan publik kan mesti sudah tahu Pak. Nanti. Ya. Pak, rencana tahun baru kemana Pak? Nanti menghabiskan waktu di mana Pak rencana tahun baru? Tahun baru? Ya. Oh, tahun baru di rumah. Di Solo aja. Tidur. Sama Bu Jokowi, sama cucu. Udah. Nggak jalan ke Nasopuro lagi Pak? Ya, nggak jalan-jalan tapi di sini aja lah, di Solo dan sekitarnya aja. Ya, kemarin. Ya. Cukup. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian? Kira-kira partai apa yang sudah baik-baik ditawari, diajak untuk bergabung ke dalam pemerintahan, bahu-membahu, gotong royong? Karena kan selama ini Pak Prabowo selalu mengatakan kita tidak bisa membangun bangsa ini kalau kita tercerai-berai.
bagusnya kita bersatu, bersama-sama membangun bangsa kita. Karena ini kan bangsa kita sendiri, negara kita sendiri. Kalau kita tidak bersatu, kita mudah diadu domba oleh pihak asing. Kalau kita mudah dibentrokkan dengan orang lain, ini berbahaya bagi bangsa kita, teman-teman. Kira-kira partai apa ya? Sombong sekali partai itu kayaknya ya. Dan mintanya pun aneh-aneh. Minta menteri yang masih terkait dengan Pak Jokowi lah mungkin ya, misalnya dihentikan. Atau mungkin Mas Wapres Gibran mereka minta dihentikan gitu. Aduh. Enak kali kawan ini ya kan. Sok-sok kuasa gitu. Sok-sok penting gitu. Padahal aduh. Tapi ya kalau kita lihat-lihat ya, sepertinya partai ini juga mulai kocar-kacir, mulai carut-marut, teman-teman. Kader terbaiknya di Jawa Tengah mundur. Kadernya kemarin salah satu kepala daerah ditangkap KPK, sama bapaknya lagi ditangkap, keluarga, teman-teman. Tambah acaranya di Jawa Timur beberapa hari lalu juga ribut, kacau. Ini apakah partai ini akan bisa bertahan sampai 2029 ataukah partai ini bisa menang lagi di 2029, teman-teman? Gimana menurut kalian? Kira-kira partai apa itu? Inisialnya P. B. Partai Banteng. Partai Banteng ya. Partai Banteng lo ya. Bukan, saya nggak nyebut nama partainya lo ya. Partai Banteng, teman-teman. Jangan aneh-aneh kalian. Jangan aneh-aneh. Tapi ya gimana menurut kalian tentang video dari SBY? Yang netizen menulis di captionnya, menulis di layarnya, katanya SBY mulai menyerang Pak Jokowi dengan cara terbuka, bukan lagi menyerang dengan sembunyi-sembunyi. Waduh, mungkin menyerang dengan sembunyi-sembunyi maksud netizen ya melalui kasus ijazah ya kan, kasus-kasus isu kereta cepat Wush, isu bandara ilegal. Karena kan selama ini nama Pak SBY selalu diseret-seret dalam isu kasus ijazah Pak Jokowi, yang dimana dia dianggap sebagai dalang, dianggap sebagai orang besar. Ya memang badan Pak SBY besar sih, teman-teman. Tapi saya belum lebih jauh menelusuri atau melihat video Pak SBY tadi. Jadi saya belum bisa mengatakan ini video baru atau lama. Tapi kalau dari isu yang dibicarakan ya, ini kan isu Pak Jokowi waktu itu memberikan gerasi kepada Antasari gitu ya kan. Yang dimana ya memang Antasari ini adalah musuh bebuyutan dari Pak SBY. Karena ya bisa kita dengarkan sendiri waktu Antasari mau ditangkap ya, dia juga membongkar beberapa hal yang sangat sensitif mengenai dapur dari pemerintahan SBY. Dan inilah mungkin yang membuat SBY sedikit sedikit kesal, sedikit marah kepada Pak Jokowi. Dan lagi-lagi saya akan mengatakan sepertinya ini video lama, teman-teman, dari isu yang dibicarakan. Tapi coba kalian komen di bawah apakah ini video baru atau video lama. Saya juga agak bingung, teman-teman. Dan gimana menurut kalian tentang debat panas antara kuasa hukum Pak Jokowi dengan kuasa hukum dari Roy Suryo CS? Aduh, ini semakin menarik saja ya, semakin panas aja kasus ijazah Pak Jokowi ini. Dan tadi Pak Jokowi ya, beliau secara pribadi ya, mungkin secara pribadi memaafkan para tersangka ini, tapi secara hukum ya prosesnya tetap berlanjut. Dan Pak Jokowi masih pada prinsipnya, masih pada omongannya kalau dia nanti bakal hadir, beliau nanti bakal hadir di persidangan nanti. Kita tunggu, ini sangat menarik nih kasus ini. Tapi sepertinya tidak akan singkat, teman-teman. Ini kan lama ini, di mana nanti Roy Suryo CS minta uji forensik independen, di mana dia meminta untuk menghadirkan saksi dan ahli. Ya masih panjang lah. Roy Suryo masih bisa berkuar-kuar di TV lah, di podcast lah, di mana lah, masih bisa menyebarkan kebencian, menyebarkan kebohongan dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.